berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah begitu besar Engkau, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kata pujian. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah begitu besar berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar ya Tuhan, ini merupakan hati dan syukur kami di hadapan hadirat-Mu, bahwa besar anugerah-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami merasakan itu dalam sepanjang minggu ini Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami percaya itu semata-mata karena kasih setia dan anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Maka lagi, biarlah kiranya ibadah penyembahan kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dosa pelanggaran kami mohon di dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami sehingga kami boleh layak menghampiri Dikau di dalam kekudusan pada pagi hari ini. Mementabiskan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya, jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan sama-sama membuka kitab, membaca kebenaran firman Tuhan. Terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 24 ayat 7 dan ayat yang ke-8.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang selamat baru. Demikian jauh dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan diberikan oleh Tuhan Pendeta Nona Pesapina Pawelan STH. Menyambut dalam firman Tuhan sekali lagi. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 238, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Ayat yang pertama menyanyi dalam keadaan hidup, dan ayat yang ketiga dalam bentuk orang yang mati. Lawan Tuhan adalah siap hidup. Kondisi yang menakutkan begitu banyak orang kan dalam kehidupan kami, dalam jemaat kami, bahkan bangsa kami saat ini. Kami berdoa Tuhan mampukan kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa oleh kekuatan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti maksud-maksud Tuhan yang mulia dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba yang menyampaikan, hamba menyadari bahwa hamba juga terbatas. Oleh sebab itu hamba memohon kepadamu ya Tuhan. Tolong hamba ya Bapa. Biarlah setiap kata kalimat bahasa yang keluar dari bibir mulut hamba datang daripada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini ya Tuhan kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami siap belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan ada di hadirat Tuhan untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kita baca bersama, yang sudah dibacakan oleh liturgos dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu jemaat, saya membawa kita untuk merenungkan atau kita belajar tentang permulaan akhir zaman. Permulaan akhir zaman. Pada bulan Agustus ini, Gereja Kemah Injil Pusat memberikan kita tema pusat, yaitu mempercepat kedatangan Tuhan Yesus atau mempercepat kedatangan Sang Raja. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika kita mendengarkan tentang akhir zaman, semua orang pasti itu menggetarkan hati kita. Bicara tentang akhir zaman sangat menggetarkan hati semua orang. Banyak orang menjadi takut, was-was, cemas, bagaimana dengan akhir zaman. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap sedia. Kita harus tetap sedia untuk menanti waktu itu. Kapan waktu itu, kita sudah harus siap sedia. Bapak Ibu, saya membawa kita untuk melihat apa itu akhir zaman. Ya, saya melihat di dalam kamus, akhir zaman itu adalah periode waktu yang dijelaskan dalam eskatologi. Ya, eskatologi itu bicara tentang akhir zaman atau pengangkatan dari agama-agama dunia yang dominan, baik Abrahamik maupun non-Abrahamik. Ya, Abrahamik itu agama-agama Abrahamik itu yaitu bicara tentang Yudaisme, agama Yudaisme, Kristen dan juga Islam. Maupun non-Abrahamik. Non-Abrahamik ini Hindu dan Buddha atau agama-agama yang lain yang sejenis dengan Hindu dan Buddha. Agama-agama Abrahamik mempertahankan kosmologi linear dengan skenario akhir zaman yang mengandung tema transformasi dan penebusan. Itu kalau bicara tentang akhir zaman. Dalam agama Yudaisme, akhir zaman membuat referensi kesamaan mesianik dan termasuk dalam pertemuan para diaspora yang diasingkan kedatangan Masiak dalam bahasa aslinya Olam Haba dan kebangkitan Sadikim. Ya, itu menurut agama Yudaisme, itu kepercayaan Yudaisme. Sedangkan kekristenan secara tradisional menggambarkan akhir zaman sebagai periode kesengsaraan luar biasa di bumi yang mendahului kedatangan Kristus yang kedua, yang akan menghadapi antikristus dan mengantar ke kerajaan Allah. Dan juga ada beberapa orang Kristen yang percaya bahwa akhir zaman merupakan kesusahan pribadi yang dialami sebelum mereka tercerahkan dengan firman Allah. Kalau kita lihat itu dalam ayat 14 di situ, sebelum Injil diberitakan ke seluruh bumi, barulah kesudahan alam itu. Dan itu dijelaskan dan itu menurut kekristenan. Dalam Islam, Yaumul atau kiamah atau Yaum ad-Din, hari kiamat didahului oleh munculnya Imam Mahdi di atas kuda putih. Dengan bantuan dari Isa Al-Masih atau Yesus, Imam Mahdi akan menang atas Dajjal atau Mesias palsu. Sedangkan agama-agama non-Abrahamik memiliki pandangan dunia yang lebih siklus dengan eskatologi akhir zaman ditandai dengan kerusakan, penebusan, dan kelahiran kembali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, semua agama-agama di dunia juga berbicara tentang akhir zaman. Nah, pagi hari ini kita sebagai orang Kristen kita akan bicara tentang akhir zaman. Tadi saya katakan bahwa tema kita adalah permulaan. Jadi kita bicara tentang permulaan
awal daripada penderitaan yang kita alami menuju kepada akhir zaman yang sekarang kita ada ini. Ya, itulah sebabnya Gereja Kemah Injil mengangkat tema ini, mempercepat kedatangan Sang Raja. Apa tanda-tandanya? Tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat saat ini baik di media massa, berita dan sebagainya, banyak sekali peristiwa yang menggoncangkan dunia. Banyak sekali peristiwa yang membuat ketakutan begitu banyak orang dan menggoncangkan begitu banyak hati manusia. Saat ini yang sedang menggoncangkan dunia adalah virus corona. Dan itu dialami oleh seluruh dunia. Bukan saja kita di Indonesia, bukan saja di provinsi ini, tetapi dunia mengalami goncangan ini. Dan ini semua adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pagi hari ini kita akan belajar apa tandanya, peristiwa apa yang akan kita alami di awal permulaan akhir zaman ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menubuatkan, ya, Yesus menubuatkan peristiwa serta keadaan spesifik yang akan terjadi tidak lama sebelum kedatangan kerajaan itu. Yang pertama bahwa saya bawa kita untuk melihat hal yang pertama, bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Peperangan, kita lihat saat ini peperangan internasional. Sudah dari zaman dulu ketika Yesus menubuatkan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Lihat ayat yang ke-7 tadi, bahwa sebelum perang dunia pertama pada tahun 1914, pecah perang dunia pertama itu pada tahun 1914. Peperangan lebih sering terjadi di lokasi-lokasi tertentu. Ya, kalau kita belajar sejarah kita tahu tentang itu. Bahwa dari dulu peperangan itu sudah terjadi. Perang dunia pertama yang pecah pada tahun 1914. Peperangan lebih sering terjadi pada tempat-tempat yang tertentu. Perang dunia pertama juga tidak saja melanda sebagian besar dari dunia ini, tetapi juga memacu perkembangan senjata yang lebih mengerikan dari yang pernah kita tahu. Bapak Ibu yang saudara yang saya kasihi, produksi massal senjata mengakibatkan pembantaian besar-besaran sampai taraf yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, kurang lebih setengah dari 65 juta tentara yang tewas dan yang terluka. Ya, baru-baru ini kita dikejutkan dengan ledakan yang terjadi di Beirut. Beirut ya, di Lebanon, ibu kota Lebanon, Beirut. Bapak Ibu tahu bahwa akibat dari ledakan itu juga ada 3 orang mahasiswa Gereja Kemah Injil, ya, Gereja Kemah Injil yang ada di Lebanon mengalami luka parah. 3 orang jemaat Gereja Kemah Injil yang mengalami luka parah. Ledakan, penyimpanan senjata, dan ini akan terjadi. Semua yang terjadi, peristiwa yang terjadi saat ini Bapak Ibu, kalau kita melihat, kalau Bapak Ibu sering membaca, sering melihat media massa, perkembangan dunia saat ini, peperangan yang terjadi, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, itu harus terjadi. Karena jauh sebelum itu Yesus sudah menubuatkan itu. Menuju kepada permulaan daripada akhir zaman ini, Yesus telah menubuatkan itu bahwa akan terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun di abad ke-20 ini kita melihat bahwa berlanjut pembantaian besar-besaran, meluas, dan menurut seorang sejarawan, jumlah korban tewas dalam perang dunia kedua di kalangan militer dan penduduk sipil tidak akan terhitung banyaknya. Dan itu sampai sekarang. Bapak Ibu lihat perang. Bangsa-bangsa Arab bangkit melawan bangsa Israel. Raja-raja di Arab bangkit melawan Israel. Bahkan banyak sekali bangsa-bangsa yang bertikai. Dan perdamaian tidak bisa diupayakan. Kita berdoa supaya ada perdamaian. Kita sering berdoa supaya ada perdamaian di Timur Tengah, ada perdamaian antara Israel. Tetapi
tidak pernah itu terlaksana. Karena apa Bapak Ibu? Jauh sebelum ini terjadi, Yesus sudah menubuatkan. Dan itu akan terjadi sampai Yesus datang kedua kali. Kita berdoa, betul kita berdoa. Tetapi Yesus sudah menubuatkan bahwa semua keadaan, semua kondisi ini akan terjadi. Bahwa bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bahwa ciri dari akhir zaman juga adalah peningkatan kemesuman, ketidaksenonohan, pemberontakan terhadap Allah, penanggalan semua pengekangan moral, perbuatan seksual yang tidak wajar, kedursilaan, persinahan, dan pornografi. Bapak Ibu saudara jemaat yang masih suka nonton pornografi, hati-hati. Karena dunia ada di genggaman kita. Kita punya HP, kapan saja kita bisa nonton seperti itu. Itu semua sedang menuju kepada akhir zaman, dan ciri khas dari akhir zaman adalah seperti demikian. Perbuatan seksual yang tidak wajar. Artinya bahwa yang bukan dia punya pasangan, dia melakukan dengan bukan pasangannya. Penggunaan obat-obat terlarang, musik-musik duniawi dan hiburan yang memuaskan nafsu akan merajalela. Dan pada waktu keadaan akan seperti pada zaman Nuh. Kalau kita lihat dalam ayat 34, ketika kecenderungan hati manusia jahat semata-mata. Dan kita dapat lihat juga dalam Kejadian 6 ayat 5, bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Keadaan akan seperti zaman Lot ketika homoseksualitas, lesbians, dan bermacam-macam bentuk perbuatan seksual yang tidak wajar terdapat dalam masyarakat. Bapak Ibu bisa baca itu dalam Kejadian 19 ayat 5. Dan itu sedang terjadi saat ini Bapak Ibu. Perbuatan persinahan, percabulan, seks di luar nikah, semua terjadi saat ini. Perbuatan seksual yang tidak wajar, lesbian, homoseksual. Pada zaman Lot itu sudah terjadi. Sehingga Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora karena homoseks yang luar biasa. Bapak Ibu, saya hampir 10 tahun di Hong Kong. Bagaimana kehidupan lesbian yang luar biasa. Dan banyak di antara mereka adalah anak-anak Indonesia. Mereka hidup bebas dengan lesbian. Tapi kita untunglah bahwa orang Hong Kong itu walaupun mereka bekas jajahan Inggris, tapi kekristenan kuat di sana. Sehingga lesbian mereka tidak menerima tentang lesbian atau homoseksual. Tapi itu yang kuat. Kita berjalan di pinggir-pinggir jalan itu hal yang biasa. Perempuan dengan perempuan berciuman dan melakukan hal-hal yang tidak pantas itu hal yang biasa. Ini semua akan terjadi menanti menuju kepada permulaan. Dan ini baru permulaan Bapak Ibu, baru permulaan. Kita tidak tahu tengahnya bagaimana dan kita tidak tahu akhirnya bagaimana. Ini semua baru permulaan. Dan kita melihat, kita baca media massa, kita nonton berita, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menegangkan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengguncangkan. Tapi itu pasti terjadi. Itu akan terjadi Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan takut. Ketika kita mendengarkan pertikaian di mana-mana. Karena itu akan terjadi, itu harus terjadi. Karena jauh sebelumnya Yesus sudah menubuatkan itu. Ketika dia membawa murid-muridnya di atas bukit dan dia berbicara tentang hal ini. Bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Banyak raja-raja yang akan bertikai. Banyak negara yang merasa bahwa dia merupakan negara adik kuasa. Kalau Bapak Ibu baca kitab Daniel, Daniel pasal 6. Itu mimpi Nebukadnezar. Karena itu jelas bicara tentang akhir zaman. Akhir zaman versi perjanjian lama. Dia sama dengan kitab Wahyu. Bapak Ibu akan tahu bahwa kerajaan utara dan kerajaan selatan bertikai. Dan itu terjadi sampai pada hari ini. Bapak Ibu tahu kerajaan utara dan kerajaan selatan.
Amerika sebagai negara adik kuasa, Uni Soviet sebagai negara kuasa, dan akan muncul satu negara yang saat ini yang sedang bertikai dan dia akan menguasai perekonomian dunia adalah Cina. Dan itu terjadi, akan terjadi. Akan terjadi segala sesuatu saat ini, segala konspirasi global yang terjadi saat ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, setiap minggu kami hamba-hamba Tuhan berdoa di gereja. Apa yang kami doakan? Kami doakan khusus untuk virus corona ini. Setiap minggu 3 kali. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kami doakan virus ini khusus. Dan kehidupan jemaat secara khusus. Semua jemaat kami sebut di hadapan Tuhan. Supaya di tengah-tengah situasi ini Tuhan jaga jemaat. Supaya iman jemaat tetap kuat menghadapi situasi ini. Karena kita tidak bisa minta apa-apa kepada Tuhan selain di tengah-tengah situasi iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita jaga-jaga. Karena segala sesuatu yang terjadi ini baru permulaan awal. Kita tidak tahu akan masa kesengsaraan apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu tahun 2021 apa yang terjadi. Kalaupun virus corona berakhir tahun 2020, 2021 kita tidak tahu virus apa lagi. Kita tidak tahu lagi masalah apa yang terjadi di 2021. Tapi Tuhan mau kepada kita untuk menanti kedatangannya yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi ini. Berjaga-jagalah, berdoalah. Jangan lagi hidup di dalam kesenangan. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, segala kesusahan akan terjadi. Tetapi Alkitab berkata bahwa sebelum Injil diberitakan ke seluruh dunia, baru waktulah Yesus akan datang. Jadi pemberitaan Injil adalah kita semua yang harus menyampaikan Injil kepada semua orang, keluarga kita. Karena kita ada di bulan misi. Tugas pemberitaan Injil bukan saja kepada pendeta, bukan saja kepada evangelis, bukan saja kepada vikaris, bukan saja kepada BPC, tapi seluruh umat percaya. Karena itu mandat, itu perintah yang diberikan kepada Allah di dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tugas kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita menyiapkan hati kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali? Sudahkah kita bersiap-siap, berjaga-jaga? Sudahkah kita siap menata hidup kita? Karena kita ada di awal permulaan penderitaan. Jangan kaget. Jangan kita kaget dengan virus corona. Karena memang Tuhan sudah bilang itu. Penyakit sampar dan sebagainya itu akan terjadi. Bahkan kalau kita baca kitab Wahyu, penyakit sampar akan mematikan 1/3 penduduk bumi. Dan inilah tandanya. Saya sudah tidak tahu berapa orang yang mati. Saya sudah capek juga, bosan juga ikut itu berita. Berapa orang yang meninggal dan sebagainya dengan virus corona ini. Tetapi saatnya kita akan tahu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tanda apa? Dan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tanda yang kedua, tanda yang berikut masih dalam ayat 7 di situ, bahwa akan ada gempa bumi. Akan ada gempa bumi. Dalam Lukas 21 ayat 11, Yesus mengatakan akan ada gempa bumi yang hebat. Jika Anda dan saya berpendapat bahwa sekarang tampaknya lebih banyak orang yang terkena dampak gempa bumi daripada waktu-waktu sebelumnya, saya dan Bapak Ibu benar. Gempa bumi saat ini kita dengar di mana-mana.
gempa bumi terjadi di mana-mana. Jauh sebelum semua terjadi, Yesus sudah menubuatkan bahwa menjelang kedatangan Dia yang kedua kali, kesusahan-kesusahan seperti itu akan terjadi. Salah satunya adalah gempa bumi yang dahsyat. Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi saat ini, tiba-tiba saja kita melihat adanya lonjakan kegiatan seismik di mana-mana. Seismik itu adalah rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi. Misalnya adanya patahan atau adanya ledakan. Dan menurut seismolog R.K. Chadha asal India pada tahun 2007, dia berkata bahwa tidak seorang pun tahu alasannya. Jadi tidak ada seorang pun tahu alasannya kenapa ini terjadi. Selain itu, pertumbuhan populasi yang pesat di daerah-daerah rawan gempa telah mengakibatkan meningkatnya jumlah korban. Dan gempa bumi yang melanda Samudra Hindia, Bapak Ibu masih ingat tahun berapa? Tahun 2004, yang disusul dengan tsunami yang menyusul setelahnya itu terjadi pada tahun, dan itu dikatakan sangat menakutkan. Dan dalam kurun waktu 500 tahun sehubungan dengan gempa bumi, dan yang paling fatal dalam kedua catatan sejarah, dalam menurut Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat, itu yang paling terdahsyat. Yang terjadi gempa bumi tahun 2004 dan tsunami yang meluluhlantahkan Samudra Hindia dan meluluhlantahkan Aceh. Masih ingat Bapak Ibu? Kita masih ingat. Itu yang terdahsyat, yang paling fatal menurut catatan sejarah Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat. Itu yang paling fatal. Paling dahsyat waktu itu. Begitu banyak orang yang mati. Ribuan orang, bahkan mungkin juta orang mati. Dan baru-baru ini terjadi di Poso Palu. Bahkan ada patahan dan tanah yang bergerak. Satu tempat hilang lenyap. Bapak Ibu, itu semua tanda zaman. Dan kita tidak perlu kaget ketika mendengar situasi ini. Ini semua harus terjadi. Yesus sudah menubuatkan itu jauh sebelumnya. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Orang berlari, orang ketakutan. Tapi sebenarnya sebagai orang-orang yang percaya bahwa jauh sebelum semua terjadi, Alkitab sudah mengingatkan kita, firman Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita tetap tenang. Ya betul ya, memang siapa juga mau tenang ya, waktu bergoyang-bergoyang. Pasti orang lari kalang kabut. Tapi maksudnya adalah bahwa walaupun kita lari, tetapi iman kita tetap tenang. Karena apa? Jauh sebelum semua terjadi, Alkitab sudah mengingatkan kita. Sebenarnya sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen ini kita sebenarnya senang. Karena apa? Kita sebenarnya bersyukur karena apa? Jauh sebelum peristiwa dunia ini terjadi, Alkitab sudah mengatakannya. Alkitab sudah mengingatkannya kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Kita tidak takut. Dan ini semua akan terjadi Bapak Ibu. Sebenarnya bukan bicara tentang berapa lama kita hidup ya. Tetapi bicara tentang bagaimana kita hidup. Supaya ketika kondisi-kondisi itu datang menghantam hidup kita. Kalaupun kita mati ketika kejadian-kejadian itu datang. Kita tidak takut. Karena kita tahu dengan jelas tempat kita. Kita pergi kepada Bapa di sorga. Ya banyak orang takut juga karena takut mati. Karena tidak punya tempat yang jelas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman, permulaan akhir zaman ini, semua kondisi, semua keadaan itu pasti akan terjadi bagi kita. Tapi pertanyaannya adalah, siapkah kita? Sediakah kita ketika kita mendengarkan berita-berita yang menggoncangkan hati kita? Siap sediakah kita ketika semua peristiwa itu kita alami, kita rasakan? Ya.
Dulu waktu sebelum saya praktek di Alor itu, waktu saya mau pergi Alor itu terjadi gempa bumi yang luar biasa. Dan itu menghancurkan banyak sekali tempat-tempat. Itu waktu saya mau datang praktek di Alor. Itu luar biasa. Saya pernah dengar cerita daripada saya punya oma, opa, Ambon juga Maluku dulu, pada tahun 2017 itu terjadi tsunami yang dahsyat, gempa bumi dan tsunami yang dahsyat. Makanya banyak pulau-pulau yang akhirnya hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya tahu bahwa ketika semua situasi ini terjadi, pasti ada rasa takut. Tapi Alkitab mau ajar kita supaya kita tetap siap, tetap tenang menghadapi zaman ini. Pertanyaan saya adalah, jika itu terjadi di Kupang atau tempat kita, bagaimana reaksi kita? Atau jika itu terjadi saat kita beribadah saat ini, apa reaksi kita? Ingatlah bahwa tanda-tanda itu akan mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali. Masa-masa kesengsaraan, masa-masa kesusahan akan terjadi. Tetap tenang, hadapi semua peristiwa ini dengan tetap memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu, yang berikut atau yang terakhir, tanda apa yang akan kita alami setelah itu? Di dalam ayatnya yang ke-7, bahwa akan terjadi, dijelaskan bahwa akan terjadi kelaparan. Kelaparan yang besar-besaran. Kalau kita melihat situasi saat ini, begitu banyak orang yang lapar. Dari dulu, kalau kita lihat negara-negara di Afrika Selatan ya, kalau saya tidak salah, banyak orang yang mengalami kelaparan. Bahkan menurut majalah sains dari Afrika Selatan, bahwa begitu banyak mereka yang mengalami busung lapar atau kekurangan gizi yang akut. Dan itu terjadi, Bapak Ibu. Bahkan menurut catatan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada 33 negara yang mengalami kelaparan yang dahsyat. Apakah itu Indonesia? Saya juga tidak tahu. Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Tapi kalau kita melihat keadaan kondisi, ada juga beberapa daerah di Indonesia yang mengalami busung lapar. Bapak Ibu, semua akan terjadi. Semua peristiwa itu akan terjadi. Semua kondisi itu akan terjadi. Banyak orang lapar, banyak orang yang tidak bisa menikmati makanan dan minuman. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika kelaparan ada di mana-mana, akan ada kekurangan. Dan Yesus menubuatkan dalam ayat 7 bahwa semua akan terjadi. Akan ada kelaparan yang besar, kesusahan yang besar. Dan tadi saya katakan bahwa pada tahun 2005 tadi, yang tadi saya katakan menurut majalah sains, bahwa ada 854 juta orang di dunia, atau kira-kira kurang lebih 14% penduduk yang mengalami kekurangan gizi kronis atau gizi akut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tahun 2007 juga oleh sumber PBB melaporkan bahwa ada 33 negara, tadi saya sudah katakan ada 33 negara tidak punya cukup makanan untuk rakyatnya. Bapak Ibu, mengapa ini bisa terjadi? Mengingat produksi biji-bijian di dunia meningkat. Antara lain karena tanah dan biji-bijian yang biasanya digunakan untuk memberi makan orang, malah di sana digunakan untuk memproduksi etanol atau obat. Jumlah biji-bijian yang digunakan untuk menghasilkan 1 tangki etanol sebuah kendaraan SUV besar berpenggerak 4 roda cukup untuk memberi makan 1 orang sepanjang tahun. Itu laporan dari Afrika Selatan dari majalah The Witness.
Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bahkan di negara-negara maju, melonjaknya harga pangan yang memaksa orang untuk membuat pilihan antara bisa makan atau mendapatkan kebutuhan yang lain. Ini kondisi yang terjadi, ini situasi yang terjadi. Bahkan di virus corona saat ini, orang berebut makanan. Awal-awal itu kita lihat, wah luar biasa. Dan banyak orang ada yang tidak mendapatkan. Ada yang bisa dapat, yang punya uang bisa mendapatkan. Bagi mereka yang tidak mendapatkan. Bahkan ada orang di sekitar kita juga yang sedang mengalami kelaparan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kondisi-kondisi inilah yang akan terjadi di sekitar kita. Dan kita harus peka dengan kondisi ini. Bahwa kelaparan yang terjadi di mana-mana. Kita bersyukur bahwa Compassion oleh PPA, dan kita ada gereja di sini, ada PPA untuk menolong anak-anak, orang-orang miskin yang salah satunya supaya mereka tidak mengalami seperti ini. Kita bersyukur untuk itu. Karena memang ini kondisi situasi yang mendunia. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita harus peka dengan kondisi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini kesusahan-kesusahan yang akan terjadi. Peristiwa-peristiwa kesengsaraan inilah yang akan terjadi. Jadi jikalau kita menghadapi itu, jikalau kita masih bisa makan dan minum sampai hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena masih banyak orang yang lapar di sana. Banyak orang yang tidak menikmati makan dan minum. Banyak orang yang kebutuhannya tidak tercukupi. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Apa yang harus kita buat? Mari kita menjaga hidup kita, menjaga keberadaan kita, supaya ketika Yesus datang ke dunia kedua kali, ya mungkin waktu Yesus datang kedua mungkin di antara kita sudah tidak ada lagi, mungkin kita yang lain sudah pergi. Tapi kalau ada yang diizinkan oleh Tuhan untuk bisa hidup sampai Yesus datang kedua kali, dia akan melewati masa-masa antikristus. Ya. Akan ada menghadapi masa-masa antikristus. Kita sedang masuk dalam masa ini Bapak Ibu. Kita sedang masuk dalam masa ini. Siap sedia, jangan takut, jangan gentar, teguhkan iman dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan hamba sebagai manusia. Hamba percaya bahwa Tuhan menolong kami, mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya firman Tuhan ini tidak lalu daripada kami. Firman Tuhan ini berbuah di dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, terkhususnya ya Bapa, ketika menghadapi masa-masa kesusahan besar di dunia ini. Masa-masa kesengsaraan di dunia ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian di depan kami. Tuhan tolong kami supaya kami tetap siap sedia. Tetap berjaga-jaga dan berdoa. Tetap kuat di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami juga tetap menjaga kehidupan, kesucian, kekudusan kami. Supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami ya Bapa di sorga. Teguhkan hati dan iman percaya kami untuk menanti kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu meneguhkan kehidupan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang kembali akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nona Kostafina Maluewang STH. Dan kita memuji Tuhan dengan pujian waktu Tuhan. Mari tetap percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, ini ungkapan pujian kami di hadapan Tuhan, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Kami percaya bahwa hanya Engkau saja Allah yang layak kami agungkan, kami tinggikan, kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, jemaat-Mu dalam sepekan ini. Kami bersyukur Tuhan, bahwa di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kami, Tuhan masih tetap setia bagi kami. Kami naikkan syukur kami dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena di tengah-tengah situasi ini Tuhan, Tuhan masih memberkati jemaat-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan, tugas dan pelayanan mereka. Bahkan kami juga tetap bersyukur bahwa jemaat dalam kondisi ini pun ketika mereka mencari pekerjaan, Tuhan memberikan mereka pekerjaan yang layak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi ini, pendidikan anak-anak kami Tuhan, walaupun Tuhan mereka harus sekolah dari rumah, mereka harus online dari rumah, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati anak-anak kami. Tuhan tetap menolong anak-anak jemaat, baik mereka yang ada di dalam kota ini, ada di luar kota ini.
Kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dalam kondisi-kondisi ini Tuhan, kami tetap berdoa menyerahkan anak-anak kami. Mulai dari playgroup sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan, tutup bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mungkin karena situasi ini mereka tidak bisa kembali ke keluarga. Mereka ada di tempat rantau. Kami berdoa pemeliharaan dan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur akan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami bersyukur untuk para janda, duda, anak yatim piatu, bahkan anak-anak balita, ibu-ibu hamil, bahkan anggota jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Kami bersyukur bahwa mereka semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur bahwa mereka ada dalam kendali Tuhan. Mereka ada dalam tepangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan mereka sempurna di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa di sorga, sebelum kami lanjut membawa setiap pergumulan kami, hamba yang berdiri membawa syafaat kami Tuhan. Hamba menyadari bahwa hamba juga orang berdosa. Kalau ada salah dosa hamba yang hamba lakukan lewat pikiran, perkataan, perbuatan hamba yang salah di hadapan Tuhan, menyakiti hati sesama, menyakiti hati saudara, keluarga, hamba datang di hadapan Tuhan, mohon pengampunan. Tuhan melayakkan hamba untuk berdiri membawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan, Tuhan juga mengampuni apa yang melakukan yang sedang melakukan pelanggaran. Tuhan juga ampuni sehingga doa kami tidak terhalang oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan dan menyerahkan akan setiap pergumulan-pergumulan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan pulihkan mereka. Tuhan mengadakan pemulihan bagi mereka. Kami minta di dalam nama Yesus supaya di tengah-tengah virus corona ini Tuhan, jangan ada di antara jemaat kami yang Tuhan panggil. Kami berdoa Tuhan tolong jaga kondisi jemaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua di lanjut usia ini mereka. Kami mohon Tuhan tolong mereka. Lindungi mereka Tuhan. Anak-anak yang menyusui kami berdoa Tuhan lindungi mereka. Ibu-ibu hamil Tuhan jama kandungan mereka. Tuhan pelihara mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mengadakan pemulihan bagi orang tua, bagi anak-anak, semua yang mengalami sakit penyakit dalam jemaat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua para staf pelayan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami Tuhan. Baik Mama Gembala, Wakil Gembala, semua pelayan BPJ, Tuhan menolong kami dalam semua pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan walaupun di tengah kondisi ini Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan. Kami setia melayani Tuhan. Kami tidak melihat orang lain, tetapi kami datang dan kami mau melayani Tuhan dengan setia. Pakai kami Tuhan terus menjadi alat di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu pembangunan gedung gereja serbaguna. Kami berdoa untuk pembentukan yayasan pendidikan, pengadaan, perlengkapan, dan juga pembelian mobil gereja. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan buka jalan dalam semuanya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan PAUD Kasih Siloam. Kami berdoa untuk sekolah minggu, PPAYO 628. Kami juga berdoa menyerahkan Koperasi Kemah Sejahtera. Dan kami juga berdoa menyerahkan Rumah Anak Iman. Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak-anak kami ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami tahu ini sangat rentan bagi anak-anak. Kami berdoa di dalam nama Yesus perlindungan Tuhan. Protek Tuhan yang luar biasa bagi anak-anak ini Tuhan. Sehingga mereka tetap kuat dan sehat selama pandemi ini berlangsung ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak kami. Kami berdoa menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani anak-anak ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami punya kekuatan juga. Kami punya, kadang kekuatan kami lemah, kadang fisik kami lemah. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi semua anak-anak Tuhan, semua pelayan-pelayan anak ini Tuhan, supaya mereka tetap kuat, mereka tetap sehat dalam melayani anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga terus berdoa dan menyerahkan akan pelayanan penginjilan dalam dan luar negeri. Anak-anak Tuhan yang oleh pertolongan Tuhan, mereka ada di luar jemaat ini, dalam pelayanan di berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai kota di Indonesia ini, di luar
NTT. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan juga memprotek kehidupan mereka. Jaga lindungi mereka semua Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menopang dan memelihara mereka semua. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada mereka bersama keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami teringat adik kami Yani yang ada di Hong Kong yang ada dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan pulihkan dia. Tuhan sembuhkan dia. Biarlah kuasa Tuhan pun nyata bagi dia. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan sekolah-sekolah teologi, baik yang ada di naungan Gereja Kemah Injil. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menolong memberkati. Kami berdoa untuk Siti Kupang. Tuhan memberkati untuk segala urusan-urusan. Kami mendengar bahwa akan ada disnatalis besok. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami berdoa menyerahkan bangsa Indonesia. Kami berdoa menyerahkan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kami berdoa menyerahkan Kota Kupang. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan lingkupi, Tuhan naungi akan bangsa-bangsa di dunia yang mengalami pandemi ini. Akan bangsa Indonesia yang mengalami pandemi ini. Bahkan kota ini dan provinsi ini. Tuhan jaga, lindungi, memprotek. Dan kami percaya bahwa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinan kami, Bapak Presiden kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan daerah kami berdoa, kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Gubernur, wali kota, dan semua bupati yang ada di provinsi, yang ada di setiap kabupaten yang ada di provinsi ini. Tuhan jaga, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami di tengah-tengah situasi ini. Dan kami percaya Tuhan menguatkan kami menghadapi situasi ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini sembahyang kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Jauh dari kesempurnaan, tapi kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memperhatikan warta jemaat. Saya akan membacanya untuk kita semua. Warta jemaat Minggu 9 Agustus 2020 pukul 13 WITA ada ibadah pemberkatan nikah dari pasangan Saudara Jonathan Edwards Lapen dengan Saudari Meggy Krisnawati yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yuliana Gabriel STH. Minggu 16 Agustus 2020 pukul 8 WITA ibadah umum jemaat. Pengkhotbah Pendeta Selvi ISDUP MSI, liturgos Saudari Rispa Maijen, singer dari Separa, pemusik Pendeta Stephen Tomatala MTH, multimedia Saudari Eunike Laubila, sound system Saudari Nefri Miramangi, pengukur suhu Penatua Aris Palempeng SPD yang mengarahkan jemaat ke tempat duduk Penatua Christian Mone. Ibadah pagi diperuntukkan untuk kelompok Peasion, Petra, Philadelphia, dan Berea. Pukul 17 WITA ada ibadah umum jemaat sore, pengkhotbah Pendeta Immanuel P. Tubulau MPD K, liturgos Saudari Krista Sonopa, singer seksi pemuda, pemusik Bapak Immanuel Praden, multimedia Saudari Nesa Lau Kapitang, sound system oleh Bapak Sony Ieara, pengukur suhu Pendeta Nona Kostafina Malwewan STH yang mengarahkan jemaat ke tempat Pendeta Hemdan A. Elia MAG, dan ibadah sore diperuntukkan untuk kelompok PA Antioquia, Getsemani, dan Tiberias. Demikian warta jemaat bagi kita semua. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan menutupnya dengan kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 200, dan doa penutup kembali akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nona Kostafina Malwewan STH. Ayat yang pertama kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang kedua kita menyanyi dalam keadaan berdiri.
Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, dan seterusnya. Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling takanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ayat yang kedua, sejemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai, oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu atas penyertaan dan pimpinan-Mu bagi kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan melayakkan kami untuk dapat memuji-muji-Mu, meninggikan nama-Mu. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, memberikan kami kesempatan untuk menaikkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur untuk pemberian jemaat-Mu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semua penyembahan kami pada pagi hari ini. Jemaat-Mu sudah berdiri di hadapan hadirat-Mu dan akan siap kembali ke dalam rumah tangga, di dalam setiap pekerjaan dan setiap pelayanan mereka. Sebelum jemaat-Mu kembali, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah yang Bapa, persekutuan dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dan dengan pimpinan dan pengontrolan daripada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kami semua, tinggal menyertai jemaat-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini kami terima. Haleluya, haleluya. Surga dan bumi. masuk dalam doa saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan. Ibadah selesai. Terima kasih.
Ya, sekali lagi shalom untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Mama, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi pemberitahuan untuk kita, jam 1 siang akan ada pemberkatan nikah di sini antara Saudara Edward Laapen, anak bungsu dari almarhum Bapak Laapen, dan pasangannya Nona Megi. Sementara pemberkatan akan dilakukan oleh Mama Gembala. Kita bersyukur untuk sepanjang ibadah kita dan untuk sepekan ini kiranya jemaat semua ada dalam perlindungan Tuhan. Ibadah kita selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.